Selamat pagi, selamat siang, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Ini adalah sebenarnya video apa ya, video rekaman pertama yang mana sebenarnya kita seharusnya uh, melakukan kuliah ini secara offline. Tapi apa boleh buat, saya tadi agak ketar-ketir, takutnya hari ini saya tidak tercapai, sehingga hari ini saya itu ya mempersiapkan materi. Nanti setelah materi ini akan ada kuis yang terdiri dari 10 uh, apa namanya, sebuah pilihan ganda yang kamu bisa pilih di situ untuk melihat sebenarnya dari kuis itu adalah kemampuan kalian untuk mendapatkan semua informasi dari kuliah pertama ini. Semoga ini tidak mengurangi kualitas learning experience kalian ya, karena seharusnya kuliah perdana itu dilakukan secara offline. Oke, jadi hari ini kita akan kuliah sejarah komunikasi jaringan dan data. Sebenarnya di sini tuh apa gitu ya. Dan nama saya adalah Ahmad Zaki Abdullah. Saya bisa dipanggil dengan nama Bang Jack. Perkuliahan ini uh, adalah yang pertama kali. Jadi pertama adalah masalah kontrak. Kontrak itu ya, kontrak kuliah. Kontrak kuliahnya adalah seperti biasa, kalian masuk ke dalam kelas dan kalian hanya diberikan waktu sekitar 15 menit untuk apa namanya, melakukan absensi. Absensi saya lakukan di depan. Hari ini absensi akan saya hitung dengan kuis yang akan saya buat. Jadi bagi yang melakukan kuis, nanti akan saya langsung anggap kamu hadir. Cuman 10 pilihan saja. Terus kemudian apa namanya, nanti akan ada tugas, dan tugas itu akan saya tentukan. Saya kurang tahu jumlah tugasnya berapa. Minggu depan kalian akan mengikuti kelas besar oleh uh, koordinator mata kuliah ini. Nanti kita ketemu lagi minggu keempat dalam bentuk seharusnya uh, tatap muka ya. Tapi kita lihat nanti. Ini hari ini kita apa namanya, beradaptasi aja. Nah, kita kalau dalam apa namanya, dalam uh, sesi tatap muka biasanya berlangsung sekitar 2 kali 45, satu setengah jaman. Tapi kalau misalkan melakukan dengan video, tentu tidak selama itu, karena harus dipercepat, karena harus ya karena memang attention span-nya juga kurang baik ya kalau misalkan melalui video. Jadi saya akan baca aja gitu ya. Tapi kalau misalkan melalui tatap muka, tentu akan ada interaksi. Saya akan bertanya, kalian juga bisa bertanya ya. Bukan saya yang bertanya, tapi kalian bertanya dan saya mengafirmasi dan sebagainya. Jadi hari ini kuliahnya sekitar 20 menit aja gitu ya, untuk secara online. Baiklah, saya sudah menyampaikan eh, itu ya. Nanti RPS juga akan dikirimkan. Ini masalah absensi dan kemudian tugas dan kemudian ada RPS, itu yang harus kalian pahami. Untuk UTS nanti UAS juga nanti kalian akan lihat sendiri. Nanti akan ada pemberitaan-pemberitaan. Saya harap sih kita punya kayak semacam grup di WA kalau memang diperlukan gitu untuk mengkoordinasi ini lebih baik. Baiklah, ini adalah kuliah perdana saya. Jadi sejarah jaringan, komunikasi jaringan itu sebenarnya dimulai lebih jauh ya, lebih jauh ke eh, ke zaman dahulu kalau kita berbicara data. Karena data itu adalah semua hal yang bisa kita lihat, bisa kita inderakan gitu ya. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Eh, Data itu data mentah itu bukan informasi, tapi ketika data sudah diinterpretasikan itu menjadi informasi. Nah, komunikasi jaringan ini dimulai dengan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang kalian ketahui adalah itu adalah perang antara sekutu dan Nazi Jerman. Dua sekutu ya, sekutunya Nazi Jerman, ada Italia dan Jepang, dan kemudian ada sekutu Amerika, Kanada, Inggris, dan berbagai pihak lain yang itu lagi sedang menyerang Eropa.
Italia sedang melakukan kampanye perang di Afrika, sedangkan Jepang melakukan kampanye perang di Asia. Nah, pada zaman itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya benih-benih dari ilmu komunikasi itu sudah ada. Benih-benih ilmu komunikasi pada zaman itu adalah ketika kita tahu bahwa adanya suatu pergerakan politik yang akhirnya menjadi konflik yang nyata berhadapan pada waktu itu. Nah, pada itu kita tahu bahwa sebenarnya mereka sudah memahami pergerakan-pergerakan ini dari berbagai informasi. Nah, informasi inilah yang disebut dengan data. Makanya intelijen dan kemudian keadaan psikologis dan logistik itu sudah bisa dilihat dan mereka menyimpulkan gitu ya. Itulah informasinya. Nah, kalau data-data itu ya cuma catatan-catatan. Nah, jadi sampai mengerucut kepada peperangan itu sebenarnya adalah manajemen komunikasi sebenarnya. Manajemen komunikasi, dan itu terjadi dalam organisasi, dan itu tatanannya adalah negara. Ini adalah Enigma Machine, jadi alat yang digunakan oleh Nazi Jerman untuk mengirim suatu pesan. Ya. Ketika mereka mengirim pesan dalam bentuk yang disebutnya kawat, itu adalah kayak telegram. Nah, kawat itu kan kalau dalam bahasa kita wire, artinya kabel. Jadi informasinya dikirim lewat kabel, diterima oleh alat ini, lalu kemudian diacak. Ketika diacak keluar pesan yang lain gitu ya. Jadi ini alat enkripsi. Alat enkripsi ini dicari-cari oleh sekutu Amerika untuk mengetahui sebenarnya pesan-pesan apa yang dikirimkan antara satu pihak musuh ke pihak musuh lain. Enigma Machine ini adalah salah satu contoh bagaimana informasi diacak, ya, diacak. Jadi pengacak. Enkripsi itu adalah alat pengacak pesan. Di zaman perang ini menjadi sangat krusial untuk salah satu pihak kalau mau mengungguli perang dengan mengetahui informasi. Karena informasi-informasi ini mereka hanya ketahui dari data. Mereka kemana, jumlahnya seperti apa, dan bagaimana, itu data. Tapi kemudian ketika diinterpretasi menjadi informasi. Pada saat yang sama sebenarnya pihak sekutu yang akhirnya meminta bantuan kepada Rusia pada waktu itu adalah masih komunis, juga sangat berfokus pada masalah informasi dan data ini. Setelah Perang Dunia Kedua akhirnya dimenangkan oleh sekutu, mereka melihat bahwa oh ya, ternyata informasi itu sangat penting dan itu adalah segala-galanya bagi mereka. Uni Soviet pun demikian, mereka melihat bahwa ya informasi itu penting gitu, dan itu adalah yang sangat vital, dan mereka perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau itu anak saya, jadi mohon maaf, dia lagi mohon dimaklumi. Nah, pada waktu itu Perang Dingin juga ketika Perang Dunia sudah selesai dan pada waktu Perang Dingin masuk, mereka melihat bahwa sebenarnya memahami keadaan sekitar itu menginterpretasikan data. Seperti misalkan pada waktu itu adalah pengelolaan aset ekonomi, ya. Mereka ingin tahu seberapa besar. Ketika mereka mengelola aset ekonomi, mereka sudah mulai tahu, misalkan, oh ya, ternyata kita punya waktu sampai kapan, menjadi informasi. Mereka kan tahu kapasitas mereka dan sebagainya, dan mereka tahu informasi dari pihak musuh dan sebagainya. Hanya kalau misalkan waktu perang itu mereka menggunakan intelijensi, nah intelijensi juga terus terjadi sesudah Perang Dingin, dan mereka mencari data-data untuk kemudian bisa diinterpretasikan, dan informasi-informasi inilah yang sebenarnya menjadi esensi dari konflik kepentingan dalam suasana yang mencekam, yaitu Perang Dingin. Jadi Perang Dingin itu adalah mereka berdua saling mencari tahu gerakan-gerakan lawan, dan mereka tengah mengembangkan suatu alat, ya, yaitu adalah waktu itu nuklir. Karena Amerika memiliki nuklir, Soviet juga mengembangkan nuklir. Mereka kedua-duanya saling mengecam, berseteru,
dalam suasana yang dingin, yaitu mereka saling mencari tahu melalui intelijensi. Entropi adalah suatu konsep yang ditemukan oleh Claude Shannon. Adalah perihal perang yang sebenarnya di dalamnya itu dalam keadaan tidak menentu. Jadi entropi itu keteracakan. Jika entropi diciptakan oleh alat ini, ternyata entropi secara natural juga terjadi di tengah masyarakat. Kondisi-kondisi ini itu sangat sulit untuk mendapatkan data satu. Sangat sulit juga untuk menyimpulkan sesuatu. Nah, ketika entropi meningkat, mereka akhirnya tidak bisa menentukan apapun, tidak ada kepastian. Kepastian dilakukan dengan mencari informasi yang pas dan kemudian menyimpulkan dengan pas. Nah, kalau misalkan kita mau mencari tahu apa sih sebenarnya entropi itu gitu ya. Entropi dalam definisi perang itu adalah suatu ketika kamu sudah mencapai titik kepastian melalui informasi. Jadi kemenangan perang itu di mana kamu telah mendapatkan titik kepastian. Dan entropi ini terjadi dalam berbagai keadaan. Nah, pada waktu itu sudah ada jaringan. Waktu itu sudah ada jaringan. Bahkan jaringan itu sudah ada sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu melalui telepon, telegraf, televisi, radio. Dan pada waktu itu saling mengirimkan pesan. Hanya saja keteracakan ini dan itu terjadi dalam tiap hari, dan itu menciptakan berbagai masalah. Masalahnya sangat banyak sekali. Dan mereka tidak bisa mendapatkan data-data yang mereka inginkan. Walaupun misalkan mereka sudah menang dari Nazi Jerman, Sekutu mengalami masalah yang sangat pelik, ya, yaitu adalah mencari informasi yang tepat, karena mereka mulai kalah mulai kalah dari intelijensi yang dilakukan oleh Rusia pada waktu itu. Nah, di sini sebenarnya sudah ada konsep komunikasi, yaitu masalah kalau dikaitkan dengan entropi tadi, untuk mencari kesetaraan. Makanya komunikasi itu memiliki susunan apa disebutnya, fonem yang susunan fonem itu suaranya ya hampir sama dengan komunitas, commoner, komunis atau komuter. Kalau community kan komunitas, kalau commoner itu mereka yang residen ya, orang-orang di daerah itu misalkan. Kalau komunis ya komunis, kalian tahu komunis, Partai Komunis Indonesia. Komuter itu adalah tempat-tempat yang bisa kamu capai misalkan dalam waktu tertentu. Artinya transport publik transport publiknya gitu. Komuternya seperti apa gitu ya, komuternya 45 menit, artinya melalui transport publik itu bisa komuternya lebih pendek, makanya di kita ada namanya komuter line, itu antara lain Transjakarta sama PT KAI komuter line seperti itu. Nah, komunikasi itu dari yang kamu pahami, komunitas, commoner, itu intinya adalah membuat semuanya menjadi sama melalui pertukaran informasi. Jadi ilmu pengetahuan komunikasi sebenarnya sudah mulai terbentuk nih dari perang keadaan mencekam, yaitu mereka mencari kepastian dari komunikasi, dan kemudian bagaimana kepastian itu bisa disamaratakan. Nah, tetapi hal itu juga memiliki tantangan, karena sifat dari masyarakat itu acak. Sifat dari masyarakat kita itu acak. Tiap hari kita mencari tahu bagaimana manusia berperilaku.
Makanya ada istilah sosioekonomi, sosiopolitik, sosiobudaya. Ada namanya sosioteknik sekarang. Nggak dari dulu sih, tapi mulai dipopulerkan kembali. Kita bisa lihat bahwa walaupun dalam keadaan damai gitu, uh, ada aja keteracakan itu. Ya, ada suatu potensi untuk sesuatu menjadi acak seperti itu. Nah, sebenarnya masyarakat dengan keadaan serba acak itu dianggap bukan sangat berbahaya, tetapi tidak bisa dipastikan. Ya, balik lagi seperti ini. Kalau tidak ada kepastian dan demikian kita tidak tenang. Dan kita mencoba cari tahu di mana sumber kepastian itu. Makanya ada namanya Shannon Weaver itu, dia menggunakan istilah namanya source code. Nanti ini kita akan balik lagi ke Claude Shannon. Dynamics ini artinya tidak itu ya, tidak ada sesuatu yang sifatnya aman. Makanya saya tidak suka dengan kata itu ya. Ini kita aman nggak katanya. Tidak ada yang aman di dunia ini ya, karena mereka dinamik ya, selalu aman, selalu ada dinamika. Jadi menurut saya tidak perlu bertanya aman atau tidak, ya aman untuk sementara gitu. Dan saya sangat kesal kalau orang nanya aman nggak gitu. Saya bilang nggak ada yang aman. Saya selalu akan jawab itu, nggak ada yang aman di dunia ini, walaupun pertanyaannya adalah simple. Nah, keadaan tidak aman ini menurut beberapa pihak harus diatasi. Jadi ada konsep fight entropy. Jadi fight entropy itu tercakan itu dengan mencari kepastian, mencari informasi atau data. Nah, kadang-kadang informasi sama data itu ketukar-tukar gitu ya. Ini juga menarik nih, bagaimana yang data itu gimana informasi. Kalau data itu adalah fakta. Kalau fakta itu tidak perlu diinterpretasi lagi. Tidak perlu diinterpretasi lagi. Besok ada bus datang ke sini jam segini, ya udah itu fakta. Membawa tentara, membawa orang. Nah, interpretasinya apa ya? Itu harus kalian cari tahu. Interpretasinya itu biasanya opini. Misalkan contohnya adalah kita di Indonesia penggunaan internet sudah meningkat. Itu data tuh. Nah, opininya adalah artinya kita bisa, nah itu tuh ada artinya, maknanya, artinya kita bisa melakukan penetrasi melalui internet. Nah, kadang-kadang informasi sama data itu kecampur aduk. Itu juga bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi memang pada akhirnya masalah jaringan informasi data itu adalah bagaimana kita menerka isi kepala masyarakat banyak itu. Dan kita sebenarnya bisa dilakukan dengan melihat data lalu diinformasikan. Nah, itu saya katakan, data adalah jejak yang digunakan untuk menentukan atau menghitung suatu keputusan. Informasi, kumpulan informasi menjadi keputusan. Mencari data adalah mencari sumber kepastian. Jadi kita selalu harus mencari sumber kepastian. Kita harus mencari jejak-jejak. Jadi yang kita cari itu adalah jejak sebenarnya. Data itu adalah jejak. Informasi adalah sesuatu yang kita bisa simpulkan. Nah, masuk ke tahun 65, bahkan lewat dari itu ya, 68. Di Amerika sudah memenangkan space race. Ini semakin mencekam lagi. Karena pada waktu itu semua informasi bisa dikatakan lebih hebat gitu, ketika mereka mencapai suatu capaian. Jadi pada waktu itu walaupun mereka pada saling mengancam dengan nuklir, dalam konteks informasi gimana nih caranya kita bisa lebih unggul. Lebih unggulnya ini yang saya katakan tadi, adanya information warfare. Makanya tidak aneh kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya moon landing itu adalah konspirasi. Karena sebenarnya itu adalah information warfare. Saya tidak mengatakan NASA itu hoax ya, tapi pada waktu itu ada semacam kisruh informasi yang terjadi di antara dua pihak
untuk memperlihatkan keunggulan mereka dalam hal dominasi hingga sampai sekarang. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa sebenarnya eh, perjalanan mereka ke bulan itu terjadi sesudah itu, tetapi eh, untuk semuanya bisa dibuat buru-buru gitu ya, untuk semuanya bisa dibuat buru-buru, terjadilah suatu information warfare seperti itu. Nah akhirnya ya yang kita bisa lihat seperti ini. Nah yang penting kan pertama dulu, yang pertama nyampe bulan siapa? Amerika. Setelah itu ya main klaim-klaim aja gitu. Tapi memang buktinya ada eh, eh, batu-batu bulan yang sekarang disimpan di Amerika. Jadi bukti bahwa mereka pernah nyampe bulan pernah, tetapi pada waktu itu gimana kita tidak pernah tahu sejak tidak ada wasitnya. Jadi itu pada waktu itu adalah sebenarnya perang informasi sebenarnya. Dan ternyata sampai sekarang juga perang informasi masih terjadi kan. Apalagi kita bisa lihat di era pilpres nanti perang informasi juga terjadi. Sekarang juga terjadi perang informasi yang sangat pelik. Um, pada waktu itu yang saya katakan, uh, ketika apa namanya, ketika mereka takut dengan nuklir dan mereka juga takut dengan adanya penyebaran paham komunis di pada waktu era itu, um, kita juga menjadi korban ya, di mana Red Scare itu adalah ekspresi sebenarnya komunis ini mencurigakan. Akhirnya Indonesia masuk ke G30 SPKI, dan itu juga implikasi dari sebuah informasi yang mengatakan bahwa Soekarno itu lebih condong ke itu ya, lebih condong ke komunis. Makanya kita diajarkan betapa kejamnya komunis dengan mengatakan bahwa komunis itu ateis. Negara kita percaya dengan hal itu dan terjadi gestok, dan kita diambil alih oleh suatu kekuatan politik, dan dimulailah era rezim Orde Baru pada waktu itu oleh Soeharto. Nah, Amerika dan sekutunya beranggapan bahwa negara komunis itu akan mengambil alih, dan mereka kayaknya tidak suka dengan dominasi Amerika, apalagi setelah memenangkan ini ya, space race. Jadi mereka selalu dalam keadaan waspada gimana caranya nuklir atau komunis tidak menyebar. Terjadi perang di Korea, terjadi perang di Vietnam, dan terjadi juga pergolakan politik di Indonesia, yang mana outcome-nya adalah Korea Selatan, Utara, Vietnam dan Vietcong, dan kita dimulainya kekuasaan Orde Baru. Semua itu ya, semua kemajuan teknologi itu digunakan untuk memproyeksikan kepastian-kepastian komputer dan segalanya. Dan sebenarnya mulailah suatu itu ya, mulailah suatu paham-paham seperti ini ya. Makanya informasi adalah resolusi dari ketidakpastian. Jadi kalau tingkat entropi tinggi maka akan sulit dipenetrasi. Jika entropi rendah maka akan mudah dipenetrasi. Makanya kalau misalkan keteracakannya tinggi menggunakan alat ini, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nazi. Tapi ketika alat ini udah ditangkap, udah dicari tahu, maka kepastiannya akan lebih baik. Dan Amerika melakukan itu. Mereka mendapatkan itu, mencari kepastian, Nazi kalah, dan kemudian mereka juga mencari kepastian dalam melakukan space race juga kalah, dan mereka juga menciptakan alat-alat jika mana memang akan diserang oleh balistik misil, mereka akan bisa mengatasinya lebih cepat lagi. Alat-alat ini bahkan memproyeksi berapa lama dan sebagainya kalau misalkan ada nuklir datang menyerang mereka. Dan Claude Shannon adalah orang yang menetapkan hal itu, malah teror informasi. Masuk ke tahun 80-an, data ini juga semakin banyak digunakan oleh berbagai pihak ya, data-data itu. Data-data itu juga sudah termasuk dalam bagian dari pengembangan sains. Tidak hanya dalam pengembangan perang sosial ya, tapi juga untuk melakukan penelitian dan bahkan untuk melakukan rekayasa sosial.
Saya ingat pada waktu itu saya diajarkan dengan salah satu guru besar, Prof. Alwi Dahlan. Cerita dia adalah ini ya, tahun 80 eh, seseorang eh, diketahui, oh ini lagi hamil, dilihat dari kwitansinya. Oh ternyata kwitansinya eh, dia stop membeli barang tertentu gitu. Nah, yang bagi kalian yang perempuan biasanya udah tahu. Oh, ternyata dia stop membeli sesuatu. Artinya dia tahu bahwa ini adalah hamil. Dan ini ternyata menarik juga bahwa ada algoritma di Google Chrome. Ketika perempuan mencari sesuatu di search engine-nya, mereka langsung memberikan iklan-iklan anak-anak atau iklan-iklan untuk menandakan dia hamil gitu. Bahkan si penggunanya, perempuan dan laki-lakinya juga tidak tahu, kok saya dapat iklan kayak gini ya, dapat iklan kayak gini. Ternyata diketahui dari pola pola pencarian pola pencarian di Google Chrome. Ternyata itu ada hubungannya dengan si penciuman si perempuan, penciuman perempuannya berubah, lalu si perempuan mencari tahu tentang bahan-bahan tertentu yang bisa mengatasi penciuman-penciuman tersebut. Google Chrome melihat bahwa oh ini perempuan hamil gitu. Jadi si laki-laki dan perempuannya nggak tahu, kok gue dikasih iklan-iklan kayak gini. Jangan-jangan hamil, ternyata pas dites memang betul hamil. Sama juga tahun 80-an ini, ketika seorang perempuan berhenti membeli barang tertentu atau ada pola-pola tertentu, si si siapa namanya, si supermarketnya langsung, oh selamat bu, ibu hamil. Hah? Dia bilang, kok tahu gitu? Oh ya dari barang-barangnya. Jadi ibu hamil, kami memberikan diskon-diskon khusus dan sebagainya. Itu dilakukan sejak tahun 80-an seperti itu. Jadi certainty ini sebenarnya sudah dipastikan, sudah ditemukan bahkan dari era tahun 80. Terus berkembang dari tahun 60, 65, 80-an. Ternyata semua perkembangan teknologi ini dihubungkan dengan masalah komputer, perhitungan, dan pengolahan data itu sendiri. Dan sebenarnya semuanya sudah ada, solusinya juga sudah ada. Pada akhirnya komunikasi jaringan itu definisinya adalah sebuah interaksi melalui media. Jadi selalu menggunakan media. Kalau misalkan tadi menggunakan media massa, TV, radio, kan tadi saya katakan kan ada telepon, telegraf, radio dan sebagainya, dan itu membentuk jaringan, dan komunikasi itu pertukaran informasi dalam keterhubungan. Nah sekarang jaringan itu ya jaringan internet, waktu itu ya jaringan radio, televisi dan sebagainya. Lebih mudah jika mana sudah ada strukturnya. Jadi kita menyebutnya infrastruktur. Nah makanya yang kita harus pahami bahwa ketika kita semakin modern, sebenarnya kita ini semakin bergantungan pada media, dan media-media ini membentuk suatu jaringan-jaringan. Tahun 85, walau kita belum tahu, belum bisa menikmati internet, pada waktu itu sudah ada jaringan-jaringan. Jaringan-jaringan ini meninggalkan data-data. Jika kita menggunakan media internet, pengambilan datanya sudah terjadi, dan sebenarnya kita mencoba mencari suatu keputusan untuk merubah perilaku-perilaku tersebut. Hanya saja perubahan ini tidak semua orang memahami perubahan, tidak semua orang memaknai perubahan dengan yang sama. Mau seperti apa, rekayasa sosialnya seperti apa tuh mereka tidak ada. Nah, akhirnya ketika dua belah pihak ini berseteru, sebenarnya mereka tuh sedang melakukan konflik sistem dan struktur. Ketika strukturnya mengetahui, maka mereka mengetahui data apa yang harus dicari dan sebagainya. Nah, makanya kebiasaan-kebiasaan ini adalah sebenarnya struktur aturan yang terjadi dalam penggunaan media. Komunikasi jaringan sekarang terjadi secara dua arah, tidak satu arah saja. Nah makanya kenapa kok informasi itu penting di era sekarang, karena kita ini semakin condong ke sini, semakin kita menjadi masyarakat yang kapitalistis, yang mengandalkan konsumerisme untuk bertahan hidup. Jadi kalian bisa lihat perkembangannya ya, ini ya yang saya kasih lihat ya, kamu bisa baca sendiri, mulai dari tahun 1960 sampai 2020 adalah orang sekarang, masyarakat sekarang itu membentuk suatu
jaringan yang lebih kompleks. Jadi menjadi kompleks dan sehingga entropi itu terus terjadi dan kita selalu mencari cara untuk mengatasi entropi tersebut. Ini adalah beberapa isu big data, kalian nanti bisa baca sendiri. Nah, ini kunci-kunci materinya. Kita lihat ya bahwa sebagai penutup kuliah ini, urgensi komunikasi jaringan itu sebenarnya muncul para pasca Perang Dunia Kedua. Jadi dua sistem sosial yang sebenarnya ingin saling membentuk struktur dunia. Nah, di sisi lain, komunikasi jaringan itu diperlukan untuk menelaah adanya entropi yang perlu diatasi. Nah, struktur sosial itu dikelola dari data dan itu dari penggunaan media. Dan kemudian sering dengan zaman perkembangan teknologi komunikasi, ada suatu jaringan yang lebih besar dan munculnya yang istilahnya dengan sosial media, sosmed. Nah, media sosial ya. Nah, sekarang pengelolaan data tersebut itu berdasarkan penggunaan media sosial. Dan kita harus pahami bahwa informasi dan data itu adalah jejak dan informasi adalah interpretasi atas jejak-jejak tersebut. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya berikan link kuisnya sehingga kalian bisa jawab sendiri. Dan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.